aku mengalami penderitaan berkali-kali. Jadi hari ini aku lagi ada di Resto Mardin Kemang, Jakarta Selatan. Kita barengan sama Friends of Palestine Indonesia beserta para influencers yang peduli dengan isu Palestina. Kita berkumpul untuk mengadakan sebuah konferensi pers, pastinya bertemu gitu ya. Kita pengen berkumpul untuk membahas tentang para influencer Indonesia yang ingin genosida di Gaza itu segera berhenti gitu. Jadi kita ingin bersatu menyuarakan suara kita untuk mendesak pemerintah supaya ayo dong pemerintah kasih langkah yang lebih konkret lagi supaya menghimbau Israel dan para pendukungnya untuk segera menghentikan genosida yang terjadi di Palestina gitu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Back again with me Bella Fauzi on my vlog. Jadi hari ini aku lagi ada di Resto Mardin Kemang, Jakarta Selatan. Kita barengan sama Friends of Palestine Indonesia beserta para influencers yang peduli dengan isu Palestina. Kita berkumpul untuk mengadakan sebuah konferensi pers, pastinya bertemu gitu ya. Kita pengen berkumpul untuk membahas tentang para influencer Indonesia yang ingin genosida di Gaza itu segera berhenti gitu. Jadi kita ingin bersatu menyuarakan suara kita untuk mendesak pemerintah supaya ayo dong pemerintah kasih langkah yang lebih konkret lagi supaya menghimbau Israel dan para pendukungnya untuk segera menghentikan genosida yang terjadi di Palestina gitu. Karena udah kita sama-sama tahu ya keadaan not getting better but getting worse day by day gitu, and it hasn't stopped yet. Dan hari ini tuh ada berita duka juga dari dunia jurnalistik karena Anas Al-Sharif, salah satu jurnalis Gaza, baru saja terbunuh gitu. Dan dia itu ya adalah korban yang dibunuh oleh penjajah Israel, Zionis Israel lebih tepatnya. Dan aku sebagai mantan jurnalis, aku ngerasa aku nggak bisa diem aja melihat hal ini. Aku ngerasa aku punya suara gitu, dan aku ingin ikut menyumbangkan pendapat dan juga suaraku gitu di acara pertemuan hari ini. Dan semoga aja acara yang akan digelar sebentar lagi bisa berdampak gitu, minimal bisa memberikan tekanan kepada pemerintah Indonesia untuk ayo dong kalau misalnya lo pro terhadap Palestina, ayo sama-sama pikirkan langkah lebih konkret untuk benar-benar bisa ya udah benar-benar stop the genocide gitu in Gaza gitu. Dan ya insya Allah kalau emang memungkinkan ya free Palestine from the river to the sea, karena itu emang hak mereka gitu, is their right to gain their freedom gitu, to get their freedom. Jadi kayak menurut aku sekarang udah saatnya kita bersuara dengan cara apapun yang kita bisa. Jangan diem aja guys, karena kalau misalnya diem aja itu berarti lo komplisit, dan gue nggak mau jadi orang yang komplisit, makanya gue bersuara, itu aja. Jadi doain semoga hari ini konferensinya berjalan dengan lancar, dan semoga aja aksi kita hari ini bisa berdampak untuk memberikan tekanan kepada pemerintah agar segera mengambil tindakan yang nyata untuk mengakhiri genocide di Gaza. Doain ya teman-teman. Anas Al-Sharif seorang pejuang. Anas Al-Sharif tetap berdiri di Gaza saat dunia memilih pergi. Ia rekam genosida, kelaparan, dan kehancuran yang ingin disembunyikan oleh penjajah. Ia lawan kebohongan dengan gambar dan suara. Maka penjajah Israel membungkamnya dengan sebuah rudal. Tapi mereka lupa satu hal, bahwa kebenaran tidak akan pernah bisa dibunuh. Kini Anas Al-Sharif telah gugur, tapi sejatinya ia tidak pergi. Ia hidup dalam ingatan, dalam perjuangan, dalam hati, dalam nurani orang-orang yang peduli terhadap Palestina. Dalam setiap kamera wartawan yang tak takut merekam kejahatan, sebagaimana pesan terakhir Anas Al-Sharif, aku mengalami penderitaan berkali-kali, namun aku tidak pernah ragu untuk menyampaikan kebenaran. Selamat jalan sang pejuang. Kami bukan penyelenggara petisi ini, kami bukan penggagas gerakan ini. Kami adalah penanda tangan dan fasilitator konferensi pers ini, itu tidak lebih. Inisiatif ini adalah milik mereka, independen, digerakkan oleh nurani dan berasal dari rakyat. Inilah Kak Bella Fauzi. Boleh dipersilakan ke depan. Kita semua sudah berdiri atas nama kemanusiaan ya. Salam kenal, saya Bella Fauzi. Saya bukan siapa-siapa, saya cuma salah satu influencer yang memilih untuk ikut peduli terhadap isu Palestina. Dan sejauh ini kita sudah berkolaborasi dalam sebuah karya ya,
di mana ada sekitar 30 influencer dan juga musisi. Kita sudah berkolaborasi menuliskan lagu judulnya Tanah Para Nabi, di mana saya dibantu oleh teman saya, music director Kak Via, terus juga Michelle Santoso ya. Kalau teman-teman melihat konten-kontennya ya, Masya Allah beliau non-muslim tapi dia berangkat atas nama kemanusiaan, di mana dia berdiri bersama saudara-saudara kita di Palestina. And thank you so much for doing what you do, you're so inspiring. Dan silakan follow Instagramnya Michelle Santoso kalau mau belajar kuliner Palestina ya. Dan juga ada Kak Inara Rusli yang juga turut bersuara untuk Palestina lewat platformnya ya Kak ya. Dan Kak Inara juga merupakan salah satu influencer yang kita look up Kak gitu, karena kamu termasuk salah satu yang berani untuk bersuara. Thank you so much for what you do. Oke, sama-sama Kak. Jadi hari ini kita masih berbicara seputar petisi ya. Kenapa petisi ini dirasa penting gitu, terutama bagi kita para influencer, karena kita percaya setiap suara dari kita tuh punya kekuatan ya Kak ya. Jadi jangan merasa bahwasannya apa ya yang bisa gue lakukan untuk Palestina ya, gue gak bisa ngapa-ngapain. Oh, itu salah besar. Itu salah besar, karena setiap dari konten yang kita buat, setiap dari masakan yang kita bikin, setiap tulisan yang kita goreskan gitu ya, atau kita ketik, itu memiliki kekuatan teman-teman. Minimal untuk membuat opini atau menyatakan sikap kita bahwa kita tidak pro terhadap pembunuhan, kita tidak pro terhadap genocide, tapi kita pro terhadap kemerdekaan dan juga rakyat Palestina untuk ya hidup merdeka seperti kita. Yeah, because we know what's right and what's wrong. Dan kita lihat 2 tahun terakhir ini ya, even before that, saya membaca artikel dulu 2014 sebelum ada sosmed. I think it was on Twitter. Terus saya baca 2014 ini, saya baca artikel 4 anak Palestina main bola di tepi Gaza di pantai. And then 4 of them got shot for no reason, innocent children, and that just, it broke my heart. And itu bikin saya bertanya, kenapa, gimana suara dunia, gimana suara-suara media barat, you know, like nobody is talking about this as much as they should. Itu bikin saya sangat pro Palestina sejak itu, kemerdekaan mereka. Banyak keluarga saya di Belanda, kenapa kamu mendukung ini? Saya berantem sama keluarga saya sendiri. Really? Yes, because mereka hanya lihat dari berita yang ada di TV mereka. Jadi itu sangat bias. They do not show what, let's say, Al Jazeera is showing us, you know, on the ground. And yeah, for me, I know what's right and what's wrong. Yeah, this is a good cause. We have to keep fighting. Enough is enough. Yes, it's enough. We have to stay vocal and we have to keep fighting. Kita nggak perlu jadi seorang muslim dulu untuk bisa bersuara untuk saudara-saudara kita di Palestina, tapi kita cukup menjadi seorang manusia. Keheningan kita bukan berarti menjadi alasan kita untuk tidak melakukan apapun dengan jari-jari kita, dengan sosial media. Mungkin sosial media ini memang diciptakan oleh mereka, musuh-musuh kemanusiaan. Tapi kita bisa memakai sosial media ini sebagai ladang kita untuk berjihad. And I really just wanted people to understand basic rules of humanity, which is we are all the same. Kita makan pun sama. Kita makan itu untuk bahagia, kita makan untuk kenyang. And what we are seeing right now in Gaza especially, a lot of people before saying that this is the red line, that starvation is the red line. Before there was the starvation as a red line, there was bombings. So how come nobody was speaking up about that? Jadi sebenarnya kenapa kita ada petisi ini adalah untuk push governmentnya. Kenapa harus sampai red line ini, sampai harus ada starvation baru orang akan bergerak? Kita udah nggak, too many people are dying. We are living in 2025 and yet somehow we're still stuck in maybe 1945. Everybody should be treated the same way, whether it's children in Gaza or children in Indonesia. Harusnya nggak ada yang kelaparan. World hunger should have already ended, and it's not like kita tuh gak ada makanan. Kita makanan tuh berlimpah-limpah di mana-mana. Di sana pun juga berlimpah-limpah. It's in the borders, no one can let it in. So actually, what we're trying to do today is to urge governments, and this is not like, this is out of our own, right?
It's not because we're tied to the government, it's not because of an NGO, we're not tied to political parties, it's basically karena kita manusia and we want other human beings to feel safe also. That's just the basic, like how can you not want other people to feel safe? So this, us pushing for the government for concrete action is to say, if we don't do this for someone else, one day, should this happen to us, ada kaya membantu kita. Iya. Bagaimana sikap kalian tentang negara-negara Arab yang tanda kutip pro-Israel? I cannot speak for other countries. Obviously, I think mereka ada sekongkolan dengan Israel itu untuk benefit protectionnya mereka sendiri dan mendapat bisa dikatakan sogokan. Saya juga berharap Indonesia mungkin tidak bisa pushback sogokan itu karena ya hadiah itu sangat besar ya, mungkin tidak kecil. But at one point of your life you have to weigh what is more important, human beings or power. And if we keep leaning towards power, the whole world will break apart. This is the only point in history where people who are going through a genocide is live streaming it on their phone. I don't know what to say about it. Aku cuma paling kaget sama Saudi ya. Iya. Mesir. I don't know why they're not helping. Aku ingat mereka kirim bantuan dalam Kafah. Penandatangan petisi itu mendesak supaya tekanan pemerintah Indonesia memberikan tekanan diplomatik langsung dan berkelanjutan terhadap Amerika Serikat dan negara-negara yang sampai hari ini masih memasok senjatanya ke Israel untuk melakukan genosida. Nah, tentu ketika melakukan tekanan seperti itu bisa jadi kemudian akan ada dampaknya terhadap Indonesia. Dari sisi misalnya kita lihat kemarin ada tekanan dari sisi ekonomi berupa tarif yang diberlakukan oleh Presiden Trump dan seterusnya. Nah, apakah hal-hal seperti itu harus membuat pemerintah Indonesia berpikir dua kali untuk bisa melakukan tekanan kepada pemerintah Amerika Serikat, atau teman-teman menyarankan agar terus saja melakukan tekanan kepada pemerintah Amerika Serikat supaya sama sekali dihentikan segala bentuk pengiriman senjata ke Israel supaya benar-benar berhenti segala bentuk kekerasan. Terima kasih. It's if you attack one or not attack one, let's say you boycott one or their province or their pharma, ya apapun. Whatever kind of way, we need to keep pushing, and putting pressure on them. I know kemarin Jerman kalau nggak salah sudah berhenti sending weapons to Israel after 2 years, but we never know if that's true. But Egypt just signed a deal for the natural gas, so there's just so much business going on, so much greed. Sometimes I feel I pray to God, my God, why is this happening? How can you help us? Like I don't even know anymore what to do, what to post sebagai influencer juga. Tapi I just keep hoping and praying for the world to all come together, unite, and say now enough is enough. And I hope we will get there. Yeah, I hope we'll get there. Tepuk tangan dulu untuk Kak Rebecca. Ya, saya tuh pas melihat sosok Michelle, saya langsung follow, saya sering banget share karena saya ngerasa emang isu Palestina, isu kemanusiaan ini udah soal isu imperialisme yang lintas agama. Sebagai Muslim, saya melakukan ini salah satunya juga karena ada kiblat kita yang Masjidil Aqsa yang terus-menerus dianeksasi dan benar-benar dilecehkan ya. Wow, dan syaf Muslim yang sholat di sana tuh makin dikit ya, sementara Zionis tuh benar-benar kayak berusaha banget merebut Masjidil Aqsa. Dan kenyataannya teman-teman saya yang di Gaza, yang di Mesir dan di negara-negara Arab tuh belum tentu atau emang tidak bisa untuk ke Masjidil Aqsa. Yang diperbolehkan, yang bisa adalah kitabnya di Southeast Asia untuk menciptakan persepsi dunia bahwa mereka tuh baik sama Muslim, padahal kenyataannya enggak begitu. Jadi kan mereka berpolitik ya, dan ya mungkin ya kita juga harus mulai paham nih siasat-siasat apa yang harus kita lakukan untuk bisa tujuannya ya sampai freedom for Palestine gitu.
Dan lagi-lagi kapasitas saya sebagai rakyat jelata biasa, saya cuma hanya bisa menggalang suara, memberikan dukungan kepada orang-orang yang menyuarakan tentang Palestina. Karena semakin dikit Pak, Bu, zaman sekarang, jadi ketika ada sosok yang prominent figure menyuarakan Palestina, saya dukung. Bahkan ketika saya kenal sama sosok besar, mau dia siapapun, mau dia lintas partai apapun, mau yang barisannya berseberangan sama saya maksudnya saya banyak berdiskusi dan oke, kita bareng di soal Palestina, karena saya yakin di setiap barisan itu udah banyak orang-orang lain yang juga awareness terhadap Palestina tuh nyala, dan mungkin kita bisa berbeda di barisan lain, tapi kita bersatu dan bareng di isu Palestina, nggak apa-apa. Alhamdulillah teman-teman semua, hari ini acara konferensi pers di Cafe Mardin, Kemang, Jakarta Selatan sudah berjalan dengan lancar. Aku senang banget hari ini Friends of Palestine berhasil mengumpulkan para influencers dan juga penggiat Palestina dari latar belakang yang berbeda-beda, lintas generasi, lintas agama, lintas gender, ya iyalah itu pasti lah. Pokoknya semuanya berkumpul gitu ya, mewakili circle kita masing-masing gitu ya, untuk datang di diskusi press conference hari ini. Dan harapan aku semoga aja wacana petisi yang sedang kami lakukan ini yang nantinya akan dilanjutkan untuk dibaca sama pemerintah tuh benar-benar bisa memberikan dampak gitu ya, karena kita butuh banget pemerintahan saat ini, khususnya pemerintahan Pak Presidenku Prabowo, untuk bisa menelurkan langkah-langkah yang lebih konkret gitu untuk ini beneran harus segera dihentikan gitu genocide di Gaza gitu. Karena maaf banget kayaknya udah nggak bisa kalau pakai cara-cara yang soft ya, karena kalau misalnya kita lembek, pihak penjajah Zionis dan geng-gengnya itu malah semakin kesetanan gitu, malah semakin malah semakin liar tanda kutip ya, kayak mereka tuh nganggap orang Palestina udah bukan kayak manusia lagi gitu. Dan hari ini ada jurnalis juga yang meninggal, dan ini bukan jurnalis yang pertama ya, tapi udah banyak banget jurnalis yang syahid, begitu juga tenaga medis kesehatan yang benar-benar sengaja ditargetin sama orang-orang Zionis itu. Melihat itu semua, aku sebagai manusia gitu ya, sebagai umat Islam, aku nggak bisa diam aja. Aku ngerasa kita semua harus bersuara dengan cara yang kita bisa, konsisten aja gitu. Cara mah banyak, yang penting kita terus bersuara, jangan diam aja. Dan ya hari ini aku dan teman-teman memutuskan untuk membuat petisi ini untuk dilanjutkan nanti ke pemerintahan sebagai cara kita untuk menyatakan sikap kita untuk berdiri bersama saudara-saudara kita di Palestina sampai mereka merdeka. Gitu. From the river to the sea, Palestine will be free.